Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Anggri Anggraini di pembelajaran kimia hijau dengan topik proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apakah peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip kimia hijau? Bagaimana kamu tahu peristiwa tersebut melakukan hal-hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau? Peristiwa kebakaran hutan tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau karena menyebabkan polusi udara yang dihasilkan dari proses pembakaran sehingga suhu bumi meningkat yang berefek ke masalah pemanasan global. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. 1. Tragedi di Minamata, Jepang merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi yang mengabaikan lingkungan hidup. Minamata terkenal sangat kaya dengan hasil laut. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak industri yang menggunakan bahan kimia merkuri untuk proses produksinya. Dalam prosesnya, reaksi merkuri dengan zat kimia lain menghasilkan residu yang dinamakan metil merkuri yang sangat berbahaya dan beracun. Residu tersebut dibuang ke laut Minamata. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau kedua yaitu pembuangan limbah deterjen ke sungai. Mengapa deterjen dapat merusak lingkungan? Karena zat utama yang terkandung dalam deterjen adalah senyawa ionik berupa natrium tripolifosfat yang berfungsi sebagai builder dan surfaktan. Surfaktan dalam deterjen mengurangi tegangan permukaan air. Berkurangnya tegangan permukaan air dapat menyebabkan kehidupan air menyerap lebih banyak polutan seperti pestisida dan fenol. Bagaimana deterjen dapat merusak lingkungan? Pada limbah deterjen terdapat senyawa fosfat yang akan memicu adanya peristiwa ledakan populasi fitoplankton pada perairan yang dapat menimbulkan masalah rasa dan bau sehingga menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Apa dampak bila hal-hal yang menyimpang dengan prinsip kimia hijau dibiarkan terus terjadi? Akan mengakibatkan polusi lingkungan yang parah, degradasi atau penurunan kualitas akibat suatu kegiatan sumber daya alam dan berkurangnya kualitas kehidupan manusia karena paparan bahan kimia berbahaya. Topik berikutnya dari kimia hijau adalah menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Perhatikan kedua gambar kantong belanja berikut. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kantong belanja tersebut. Menurutmu, manakah kantong belanja yang mendukung prinsip kimia hijau? Apa yang harus dilakukan agar penggunaan kantong belanja
yang tidak ramah lingkungan tidak digunakan lagi. Silakan Ananda tuliskan jawabannya di dalam buku catatan. Kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. 1. Menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan, yaitu berbahan dasar gula dari tanaman hasil pertanian yang terbarukan untuk solusi produksi plastik berbahan dasar petroleum. 2. Menggunakan pelarut dari tanaman yang tidak berbau, berdaya tutup baik, dan mudah dibersihkan untuk solusi produksi cat dengan bau yang mengandung senyawa organik, mudah menguap, dan berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. 3. Memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan untuk solusi produksi asbes. Salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip kimia hijau yaitu menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biosolar B30. Apa itu biosolar B30? Biosolar B30 merupakan pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan FAME, fatty acid methyl ester, dengan komposisinya diklaim antara 70% dan 30%. Conclusion: Green chemistry bukan sebuah solusi bagi semua permasalahan lingkungan, tetapi merupakan pendekatan yang paling mendasar dalam pencegahan polusi. Terima kasih. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketika kita menggali ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.